Salam Bapak dan Ibu sekalian. Puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah minggu ini di tengah segala keterbatasan yang ada karena pandemi COVID-19. Dimohon agar handphone dimatikan atau di silent agar ketenangan dan dalam ibadah ini tetap terjaga. Dimohon juga agar tetap masker dipergunakan selama kegiatan ibadah berlangsung demi menjaga kesehatan kita bersama. Terima kasih. Mari mengikuti ibadah dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan, dan kami undang semua jemaat bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah Minggu Advent ketiga ini ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Umat yang terkasih, nas pembimbing dalam ibadah Minggu Advent ketiga pada hari ini terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 3. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya.
dikasihi Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita terambil dari Filipi 2 ayat 14 sampai 16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita dapat hidup menjadi teladan bagi dunia ini, tidak beraib, tidak bernoda, sehingga kita bercahaya di tengah-tengah mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mengingat firman Tuhan tadi, kita tentu menyadari Bapak Ibu ada banyak hal yang kita lakukan. Terutama 1 minggu belakangan ini yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak bercahaya di tengah dunia, tetapi sebaliknya kita malah menjadi seperti dunia. Kita menjadi gelap. Karena itu ya, sebelum kita melanjutkan ibadah ini, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk berdoa secara pribadi masing-masing, lalu kemudian saya akan menutupnya dengan doa bersama-sama. Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kami masih diberikan kesempatan datang kepadamu mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Karena kami sadar benar ya Tuhan, ketika Engkau masih mau mendengarkan doa-doa kami, itu berarti kami masih diberikan kesempatan untuk berubah. Kami masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Karena itu ya Tuhan, Engkau telah mendengar doa pengakuan dosa kami secara pribadi. Setiap kami datang kepadamu dengan segala keberadaan diri kami. Dengarkanlah Tuhan doa pengakuan dosa kami, kiranya Tuhan berkenan juga untuk memberikan pengampunan kepada kami seturut dengan kasih karunia-Mu. Demi Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, berita anugerah pengampunan terambil dari Mazmur 32 ayat 1b sampai ayat 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Marilah kita saling memberikan salam damai karena Tuhan telah mendamaikan kita. Di
Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Makin teranglah perjalanan, makin tinggi aku naik, dan bebanku makin ringan. Makin nampaklah yang baik, di sanalah terang abadi, tiada tangis dan keluh. Di negeri
Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon pertolongan-Mu. Ketika kami pada saat ini akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon hikmat daripada Tuhan sajalah yang akan membuat kami dapat duduk, mendengarkan, merenungkan, dan merefleksikan firman-Mu itu dalam diri kami, sehingga apa yang kami akan baca, dengarkan, dan renungkan sebentar lagi, itu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari, mewujud di dalam perkataan, pikiran, dan tingkah laku kami. Kami berdoa memohon kekuatan dari-Mu, karena Engkau tahu ya Tuhan betapa mudahnya kami teralihkan, betapa mudahnya fokus kami terpecah belah, sehingga pertolongan-Mu sajalah yang akan membuat kami dapat berkonsentrasi mengikuti seluruh proses perenungan di pagi hari ini. Demi Kristus Putra-Mu kami berdoa dan memohon pertolongan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita di Minggu Advent ketiga ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Karena ini 4 ayat singkat, saya mengajak kita untuk bersama-sama membacanya. Filipi pasal 4 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Sudah dapat? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Maranatha. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, slide saya sudah siap? Iya, terima kasih. Oke, saya ulangi ya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara kita yang hadir di dalam ruang ibadah ini ataupun bagi Bapak Ibu yang menyaksikan atau mengikuti ibadah ini melalui streaming di rumah, yang suka menanti, senang menanti? Kok nggak pikir-pikir ulang gitu loh, pikir dulu gitu Bapak Ibu. Ada? Nggak ada Pak? Yakin ya Pak? Nggak ada. Oke. Tadinya saya mau lanjutkan dengan pertanyaan yang lain, tapi sepertinya nggak usah dilanjutkan karena sudah terjawab dengan tegas. Tidak ada yang senang menanti. Bapak Ibu, memang banyak orang menganggap menanti itu adalah sebuah pekerjaan yang membosankan. Sehingga sebisa mungkin kita tidak perlu menanti. Coba kita perhatikan fasilitas-fasilitas jasa pengiriman yang sekarang ini ada. Di luar jasa kantor pos tentu saja gitu ya. Dulu Bapak Ibu ketika baru ada jasa yang besar itu jasa pengiriman kantor pos. Ini mungkin buat rekan-rekan muda perlu diingatkan kita punya kantor pos ya. Kalau kita yang usianya udah ya 30 ke atas lah seenggaknya. Kita masih tahu persis itu apa yang namanya kantor pos. Dulu Indonesia baru memiliki jasa pengiriman lewat kantor pos. Dan karena kita tahu kantor pos itu pengirimannya ya cukup lama, kalau tidak bisa dibilang sangat lama, maka kemunculan dari jasa-jasa pengiriman yang
bisa tiba lebih cepat di tujuan sehari 2 hari dibandingkan dengan kantor pos, itu sudah dibilang cepat gitu ya. Tapi ternyata sekarang bermunculan yang namanya GoSend, Grab Delivery yang menawarkan kepada kita fasilitas same day service. Tiba di tempat pada hari yang sama yang kemudian meningkat menjadi yang namanya instant service. Bukan cuma di hari yang sama dia tiba, tetapi beberapa jam setelah kita kirimkan, dia tiba di tempat tujuan kita. Kemunculan dari berbagai fasilitas itu menandakan kepada kita betapa kita pingin segala sesuatu berjalan dengan cepat. Sebisa mungkin kita tidak perlu menanti. Karena seperti yang dibilang tadi, tidak ada satu orang pun yang senang menanti. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, di tengah masyarakat yang tidak suka menanti ini, maka peristiwa Advent sebagai sebuah peristiwa penantian akhirnya menjadi kurang bermakna. Banyak orang Kristen yang hanya berpikir bahwa Advent hanyalah masa yang menunjukkan bahwa Natal sudah dekat. Padahal makna Advent ataupun makna penantian itu sendiri sebenarnya lebih daripada itu. John Chittister, seorang biarawan Benediktin Amerika, menuliskan perihal pentingnya menanti sebagai salah satu spiritualitas kekristenan. Di dalam bukunya Listen with the Heart, Secret Moments in Everyday Life, Chittister menuliskan, penantian adalah sebuah penyakit sosial, tetapi juga anugerah dalam kehidupan kita. Masalahnya adalah kita harus memilih salah satu di antaranya. Kita harus memilih apakah ini buat kita, penantian ini adalah sebuah anugerah, atau penantian ini adalah sebuah penyakit sosial. Dan masalahnya lagi adalah bahwa kita menghabiskan hidup kita tanpa tahu bagaimana caranya menanti. Sehingga akhirnya penantian itu menjadi sebuah penyakit sosial buat kita dan bukan sebuah anugerah. Chittister kemudian memperjelas maksudnya ini dengan menuliskan bahwa dengan menunjuk pada peristiwa Advent, ya, dia menuliskan bahwa periode penantian 4 minggu Advent yang menuntun pada serangkaian event Natal itu tidaklah dirancang untuk menunda perayaan Natal, tetapi untuk meningkatkan kualitas perayaan tersebut. Ya, ini adalah bentuk hadiah yang tertunda. Jadi Natal adalah sebuah bentuk hadiah yang tertunda yang memuncak pada bentuk kepuasan yang akan menjadi lebih kaya karena penantian itu. Penantian yang kontemplatif dan penuh dengan tujuan adalah hal yang membuat Natal menjadi sebuah pengalaman dan bukan cuma sekedar sebuah peristiwa. Apa bedanya antara pengalaman dan peristiwa? Peristiwa itu adalah sebuah kejadian, satu waktu. Tetapi peristiwa itu akan menjadi sebuah pengalaman ketika kita memaknai peristiwa itu. Dan hidup kita, Bapak Ibu, hidup kita itu dibentuk oleh pengalaman, oleh peristiwa yang kita berikan makna, bukan oleh peristiwanya itu sendiri. John Chittister mengatakan bahwa ketika kita menanti dengan sungguh-sungguh, ketika kita menanti dengan sikap yang benar, Natal itu akan menjadi sebuah pengalaman, peristiwa yang penuh dengan makna, dan bukan cuma sekedar sebuah kejadian di satu waktu. Melalui perayaan ini, melalui pernyataan ini, Bapak Ibu, Chittister mengingatkan kepada kita bahwa pemaknaan Natal akan menjadi lebih kuat ketika kita memaknai masa-masa penantian Advent ini dengan lebih baik. Peningkatan kualitas perayaan Natal itu tergantung pada kualitas penantian kita. Kualitas penantian itu berhubungan dengan pemaknaan yang benar tentang pengharapan. Kalau kita menanti, kita pastinya berharap. Apa sih yang namanya pengharapan? Pengharapan itu adalah sebuah keinginan kita tentang masa depan yang akan menarik kita untuk melakukan sesuatu dalam rangka mewujudkan apa yang kita harapkan itu di masa kini. Jadi kita berpikir tentang masa depan, tetapi
keinginan kita yang kita mau wujudkan di masa depan itu mendorong kita untuk melakukan sesuatu di masa kini dalam rangka mencapai pengharapan tersebut. Nah, persiapan-persiapan inilah Bapak Ibu yang menentukan kualitas dari penantian kita. Ketika kita menanti dalam rangka bersiap-siap. Citiser menuliskan bahwa kita dapat menanti secara kosong atau kita dapat menanti secara penuh. Semuanya tergantung pada apa yang kita lakukan terhadap waktu. Jika kita menanti secara penuh, kita akan mengisi waktu-waktu kita, waktu-waktu penantian itu, dengan melakukan berbagai hal yang diperlukan sebagai persiapan dalam menghadapi perwujudan dari pengharapan itu. Dengan kata lain, Bapak Ibu, kita tidak sungguh-sungguh menginginkan pengharapan kita terwujud kalau kita tidak menanti dengan benar. Itulah sebabnya Citiser kemudian menuliskan bahwa tanpa Advent, tanpa penantian Advent, kita berisiko kehilangan makna Natal. Karena jika kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri dalam masa-masa penantian Advent ini, kita harusnya bertanya pada diri sendiri, apakah kita sungguh-sungguh berharap pada Yesus yang kita nantikan itu? Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, himbauan untuk bersiap diri sebagai wujud dari penantian kita akan kedatangan Yesus itu merupakan inti dari Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Sebagaimana surat-surat yang ditulis oleh Paulus pada umumnya, surat Filipi itu ditulis pada surat yang ditulis pada tahun 60 Masehi ini, 60-an Masehi ini, berlatar belakangkan pergumulan umat Kristen pada waktu itu sebagai kelompok yang baru saja berdiri sebagai sebuah komunitas muda. Mereka bergumul menghadapi berbagai ajaran palsu dan berbagai persekusi dan eksekusi dari masyarakat Yahudi maupun pemerintahan Romawi pada masa itu. Itulah sebabnya mereka diingatkan untuk tetap setia dan terus bersatu, saling merendahkan diri dan menjadi teladan. Kalau kita baca bagian dari surat Filipi pada perikop-perikop sebelumnya atau pasal-pasal sebelumnya, kita akan mendapati berbagai nasihat ini, Bapak Ibu. Terus setia, terus bersatu, merendahkan diri, jadi teladan. Di tengah pergumulan itu mereka kemudian berhadapan juga dengan isu yang diyakini oleh komunitas mereka bahwa Yesus akan segera datang. Bahwa akhir zaman atau parusia itu akan segera terjadi. Mereka yakin bahwa Yesus akan segera datang, tetapi mereka tidak tahu kapan waktunya akan terjadi. Karena itu mereka sedang dalam penantian. Sama seperti kita pada saat sekarang ini, sedang berada dalam penantian. Di tengah berbagai penantian itu, yang berjalinan dengan pergumulan mereka, Paulus kemudian mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ketika saya membaca ayat ini, lalu saya mengingat pergumulan yang dihadapi oleh masyarakat pada waktu itu, saya kemudian bertanya, ada apa gerangan sehingga Paulus merasa perlu mengingatkan jemaat Filipi untuk tetap bersukacita menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Apakah pergumulan mereka sedemikian berat sehingga mereka selalu berduka cita? Bapak Ibu, pemahaman yang seperti ini sering saya dengar, yaitu bahwa sukacita yang disebut oleh Paulus di dalam ayat ini merupakan sebuah sukacita dalam pengertian kebahagiaan yang bukan terjadi karena sesuatu di luar kita, bukan karena faktor eksternal, tetapi sukacita yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan yang inherent, yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam hidup kita, di luar berbagai faktor eksternal yang terjadi. Jadi sukacita di sini tidak dipengaruhi oleh kondisi yang kita alami, tetapi sukacita ini selalu ada dalam diri kita, apapun kondisi yang kita alami.
Menurut saya Bapak Ibu pemahaman ini tidak salah, tetapi belum lengkap. Karena bisa membuat banyak orang berpikir bahwa itu berarti orang Kristen tidak boleh berduka cita, tidak boleh bersedih, tidak boleh mengeluh, dan lain sebagainya. Teman saya, Tobias Purnawinata, dia pemuda di Gereja Kristus Bogor, dia menulis di dalam kumpulan renungan yang kami susun dalam rangka penghabisan Andreas Filipus akhir November yang lalu. Dia mengkritik ajaran kekristenan yang selalu mengajarkan kita bahwa kita tuh harus selalu merasa luar biasa karena Tuhan adalah luar biasa. Contohnya adalah pertanyaan tadi ya, pertanyaan yang tertulis ini. Apakah ada sukacita di sini? Itu sering disebutkan oleh pemimpin-pemimpin pujian dalam ibadah-ibadah atau pendeta-pendeta atau pembawa-pembawa firman di dalam ibadah. Apa ada sukacita di sini? Jawabannya, ya ada, atau luar biasa, yes, 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 gitu. Itu saya dengar di sekolah minggu Gereja Kristus Bogor. Kita diajarkan, anak-anak kecil diajarkan untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Padahal kita tahu persis Bapak Ibu bahwa Allah tidak seperti itu. Ya, Tobias kemudian mengingatkan kita pada teks yang tertulis di slide Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih susu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia mengkritik pengajaran yang mewajibkan semua orang Kristen itu untuk merasa luar biasa. Mewajibkan ya, itu kata kuncinya. Mewajibkan semua orang Kristen merasa luar biasa karena Allah sendiri itu terbuka terhadap kita yang letih, lesu, dan berbeban berat. Oleh karena itu, saya memahami bahwa nasihat bersukacitalah dalam masa penantian kedatangan Tuhan ini yang dimaksudkan atau dinyatakan oleh Paulus bukanlah bermaksud untuk membuat kita menyingkirkan semua duka cita itu. Dan oleh karena itu Bapak Ibu kita perlu memperjelas apa wujud sukacita yang melampaui semua faktor eksternal itu. Apa wujud sukacita yang inherent tersebut. Jika kita kembali perhatikan teks Filipi tadi, ya, nasihat bersukacitalah di ayat yang keempat itu dilanjutkan dengan nasihat di ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Ayat yang keempat dilanjutkan dengan ayat yang kelima. Pernahkah kita berpikir Bapak Ibu, apakah hubungan antara sukacita di ayat yang keempat dengan kebaikan hati di ayat yang kelima? Saya pikir Paulus tidak asal menuliskan kata-kata ini. Karena kedua kondisi ini memang saling berhubungan. Antara sukacita dan berbuat baik. Banyak orang yang seringkali bersukacita, ketika dia bersukacita, maka dia akan berbuat baik. Dia berbuat baik karena dia bersukacita. Sebaliknya, ketika dia berada dalam kondisi yang tidak bersukacita, dia tidak terlalu berpikir untuk berbuat baik. Dari teks ini saya memahami bahwa sukacita yang sejati itu terlihat dari kebaikan hati kita ketika kita berada dalam kondisi berkekurangan, berkesusahan, sedih, menderita, dan lain-lain yang biasanya akan membuat orang hanya berfokus pada dirinya sendiri. Dengan kata lain, sukacita yang melampaui semua faktor yang eksternal itu sangat berhubungan dengan kesadaran kita tentang tujuan Tuhan bagi kita di tengah dunia ini. Untuk menjadi rekan sekerja Tuhan, untuk menjadi saluran berkat dan perpanjangan tangannya. Dan inilah yang diingatkan oleh Paulus di dalam surat Filipi ini. Kalau kita baca, sekali lagi saya bilang, kalau kita baca dari awal, surat-surat Filipi mengingatkan kepada kita semua hal ini. Janganlah kamu mengutamakan, hendaklah yang seorang mengutamakan yang lain. Itu selalu ada di dalam ajaran-ajaran kekristenan. Dengan kata lain, kalau kita memahami semuanya ini, kita akan tahu bahwa lawan dari sukacita bukanlah duka cita, tetapi egosentrisme. Sikap yang mementingkan diri sendiri. Nah, pemahaman yang sama juga bisa diaplikasikan pada ayat yang ke-6 dan ke-7. Ya,
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita bandingkan ayat 6 dan 7 dengan ayat 4 dan 5 tadi, kita bisa memahami bahwa sebenarnya Allah tidak melarang kita untuk khawatir. Ya, bahkan kekhawatiran itu saya tuliskan diperlukan sebenarnya sebagai bagian dari hati dan pikiran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kekhawatiran akan membuat kita menjadi lebih waspada, lebih berhati-hati terhadap potensi-potensi bahaya. Contohnya, Bapak Ibu, sekarang yang hadir di sini semua termasuk IEL pakai masker. Untuk apa? Untuk mencegah kita terpapar virus dan menularkan virus atau penyakit yang lain kepada orang lain. Ya, kenapa kita pakai masker? Tentu karena kita khawatir. Kita khawatir akan terkena virus tersebut. Demikian juga dengan aturan menjaga jarak dan lain sebagainya. Kekhawatiran itu diperlukan. Akan tetapi hendaklah kekhawatiran kita, jangan kemudian mengambil alih seluruh keberadaan diri kita. Sehingga kita akhirnya jadi paranoid dan kehilangan keyakinan pada Allah. Sehingga kita tidak lagi mampu merasa damai. Ciri-ciri orang yang paranoid adalah dia mengikuti impuls sesaat. Mendengar sesuatu kejadian yang buruk langsung bereaksi dengan sangat cepat tanpa berpikir apa-apa. Dan kemudian dia lebih percaya pada suara kebanyakan orang. Kalau banyak orang bilang dia ikutin. Tapi pada saat yang bersamaan dia juga tidak percaya pada suara-suara mayoritas itu. Jadi dia sendiri sedang berada di dalam sebuah keraguan-raguan yang besar, tapi pengen mendapatkan kepastian. Nah, kondisi ini akan membuat orang kemudian menjadi stres dan akhirnya tenggelam dalam perasaan tidak aman. Itulah orang-orang yang paranoid. Contoh Bapak Ibu, banyak sekali ketika di awal-awal pandemi atau di tengah-tengah masa pandemi ini, ada berbagai berita yang sebenarnya ngaco. Tapi kemudian orang anggap itu benar, lalu kemudian orang berlomba-lomba merespons berita itu dengan dia beli barang-barang misalnya. Panic buying. Gitu ya, dia beli segala stok supaya saya kalau perlu nggak keluar rumah selama beberapa bulan. Padahal bukan itu yang dimaksud dengan berhati-hati. Ya. Atau kemudian kalau Bapak Ibu pernah dengar belakangan hari muncul isu bahwa Bear Brand, susu Bear Brand itu bisa membuat daya tahan tubuh meningkat, lalu kemudian kita kebal terhadap virus-virus COVID. Lalu kemudian orang berlomba-lomba beli Bear Brand. Sehingga susu itu harganya naik dan menjadi langka di pasaran. Padahal yang pada akhirnya kena ya tetap saja terpapar, ya tetap saja sakit. Nah itu contoh-contoh bagaimana orang yang tadinya hanya sekedar khawatir, kemudian dia memberi makan rasa kekhawatirannya itu, sehingga kekhawatirannya itu menguasai dia, dan dia menjadi paranoid. Dengan kata lain, lawan dari damai sejahtera itu bukanlah, lawan dari ketidakdamaian, ya, lawan dari damai sejahtera betul, bukanlah kekhawatiran, tetapi paranoid, atau kita kehilangan pikiran baik kita. Oleh karena itu Paulus mengingatkan kepada kita untuk terus memelihara hati dan pikiran kita. Itu ada di ayat yang ke-7. Damai sejahtera yang melampaui akan segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Peliharalah terus hati dan pikiran kita yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena sebenarnya dengan hati dan pikiran itulah kita bisa mengontrol kekhawatiran kita sehingga tidak menjadi paranoid. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita untuk sulit bersuka cita dan sulit untuk memelihara atau memiliki damai sejahtera itu. 2 tahun yang lalu, siapa di antara kita yang menyangka bahwa pandemi ini akan berkepanjangan? Siapa di antara kita yang menyangka bahwa kita mungkin
tidak akan bisa lagi melihat wajah teman-teman kita tanpa masker. Atau bahkan mungkin wajah kita sendiri di muka publik gitu ya, tanpa masker. Filipi 4 ayat 4-7 mengingatkan kepada kita bahwa justru di masa penantian kita akan kedatangan Tuhan, di tengah berbagai kondisi ini, ya, jadi di tengah berbagai kondisi ini kita sedang menantikan Tuhan, justru di tengah-tengah situasi itulah sukacita dan damai sejahtera yang sejati akan terlihat. Dan jika saya hubungkan pemahaman ini dengan pendapat Chittister tadi, saya bisa mengatakan bahwa penantian kita akan kedatangan Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemi ini akan menjadi lebih bermakna ketika kita tidak hanya memikirkan diri sendiri dan berusaha untuk memelihara hati dan pikiran kita. Saya teringat kisah pendeta Andar Ismail dalam salah satu buku seri Selamatnya. Dia menceritakan tentang ibunya yang menurut saya merupakan contoh orang yang memiliki sukacita dan damai sejahtera yang sejati. Saya sangat terkesan sama cerita ini, jadi meskipun ini sebuah cerita yang tua, sudah cerita yang lama, tapi saya akan ceritakan kembali. Jadi pada waktu itu di dalam tulisannya Pak Andar menuliskan bahwa beliau masih muda, masih kecil. Keluarganya itu bukan keluarga yang berkecukupan. Keluarganya adalah keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Dan sebagai orang miskin, Bapak Ibu, sebutir telur asin adalah sebuah teman makan yang sangat mewah buat mereka. Buat kita barangkali ini ya sering kita makan, atau ini makanan murah meriah, makanan apa ya? Makanan yang siap saji, cepat saji, makanan dalam keadaan darurat seperti itu ya. Tapi buat mereka yang miskin, ini sebuah makanan yang mewah. Pada suatu waktu rumah mereka yang sederhana itu kedatangan tamu. Tamunya ini adalah anggota gereja mereka yang menawarkan dagangannya kepada sang ibu. Lalu kemudian sang ibu mengatakan hal ini kepada sang tamu. Bu, kami tidak punya uang untuk membeli dagangan ibu. Tetapi saya punya telur asin. Ini buat ibu, buat jadi teman makan ibu. Lalu kemudian sang tamu mengerti kondisi dari keluarga tersebut, mengambil telur asin tersebut, berterima kasih dan kemudian pergi. Setelah sang tamu pergi, kemudian pendeta Andar Ismail yang waktu itu masih anak-anak, komplain pada ibunya. Dia mengatakan, Bu, Mah, kita ini kan orang miskin, kita bukan orang kaya. Ngapain kita bantu mereka? Ya, kita sendiri miskin. Tapi buat apa kita kasih makanan kita kepada mereka? Lalu jawaban dari ibu itu yang membuat saya sangat terkesan, dan itu yang membuat saya menjadikan kisah ini sebagai contoh dari sukacita dan damai sejahtera yang sejati ini. Sang ibu mengatakan, Nak, kalau kita selalu melihat ke atas, orang-orang yang lebih kaya dari kita akan selalu merasa kekurangan. Akan tetapi, kalau kita melihat ke bawah, kita akan sadar ada lebih banyak orang yang membutuhkan ketimbang kita. Jadi jangan selalu lihat ke atas, lihat juga ke bawah. Ini sebuah kalimat yang luar biasa menurut saya, keluar dari seorang yang berkekurangan. Bagaimana dia di tengah-tengah kekurangan dia tetap bisa melihat bahwa ada banyak orang yang membutuhkan juga. Bukan cuma mereka yang membutuhkan, tapi ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Dan kita bantu mereka sebisa mungkin apa yang kita bisa bantu. Nah, dengan bercermin dari pengalaman ibunya Pak Andar dan Pak Andar sendiri, di masa-masa penantian yang penuh dengan pergumulan ini, Bapak Ibu, coba kita lihat sekeliling kita. Angkat kepala kita, jangan tertunduk hanya melihat diri sendiri atau melihat kaki kita gitu ya. Angkat kepala kita dan lihat sekeliling kita. Dan sadarilah Bapak Ibu, masih ada lebih banyak orang yang berada dalam kondisi yang lebih susah, lebih menderita, lebih membutuhkan dibandingkan dengan kondisi kita. Jangan kita merasa sebagai orang paling miskin di dunia. Ya, saya ingat itu ada satu lagu dangdut ya ketika saya waktu kecil. Lagunya seperti itu. Aku merasa orang termiskin di dunia yang penuh dengan derita bermandikan air mata. Ya ampun. Ya, oke, sebagai sebuah lagu itu bagus, tetapi ketika diterapkan dalam kehidupan kita ini membuat kita jadi egois.
hanya merasa diri kita yang paling susah dan tidak melihat bahwa ada banyak orang juga yang susah, bahkan lebih susah daripada kita. Mari Bapak Ibu kita angkat kepala kita, lihat sekeliling kita. Mari kita tunjukkan kebaikan kita sebagai wujud sukacita yang sejati dalam hidup kita. Dan mari kita kuasai kekhawatiran kita sebagai wujud damai sejahtera yang sejati dalam kehidupan kita. Bukankah penantian yang seperti ini merupakan wujud iman kita? Bahwa Allah yang kita nantikan adalah Allah yang sudah menunjukkan kebaikannya pada kita. Dan Allah yang akan mengenyahkan segala kekhawatiran kita. Iman inilah yang akan membuat Natal kita menjadi lebih berharga. Ya, bukan karena perayaan on-site atau perayaan online, bukan karena kemeriahan acara dan dekorasi-dekorasinya, bukan karena tradisinya, tetapi karena Allah yang baik itu, Allah yang peduli pada umat manusia, Dialah yang datang kepada kita dan Dialah yang kita nantikan kedatangannya. Saya mengingatkan kita sekali lagi pada tulisan dari Rasul Paulus, hendaklah kebaikan hatimu, kebaikan hati kita diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Umat kekasih Kristus bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Karena itu jemaat saya undang berdiri dan hendaklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, mulai dari antara orang naik ke surga,
duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Ini orang yang hidup dan mati. Persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Penegasan warta. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan berikut ini. Segenap jemaat, para penatua rohaniwan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kartika Direja dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, dan juga kepada Saudara Aldo Hasibuan dan anak sekolah minggu dan pra-remaja untuk persembahan pujiannya, dan kepada seluruh penata layanan yang bertugas pada hari ini. Semoga pelayanan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, jika ada Bapak dan Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah ini, kami undang untuk berdiri agar kami bisa menyampaikan salam. Ya. Terima kasih. Jika Bapak Ibu belum memiliki tempat ibadah yang menetap, kami undang untuk mengikuti ibadah bersama jemaat Gereja Kristus Kartini yang dimulai pada pukul 8 WIB setiap minggunya. Laporan persembahan Minggu 5 Desember 2021, total penerimaan persembahan syukur sebesar 1.395.000, total penerimaan persembahan lain-lain sebesar 500.000, total penerimaan persembahan persepuluhan sebesar 9.555.000, dan total penerimaan persembahan Natal sebesar 250.000. Total penerimaan persembahan melalui bank dari tanggal 1 sampai dengan 8 Desember 2021 sebesar 3.240.000. Total keseluruhan adalah sebesar 14.440.000. Budget Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dapat disimak di layar depan ini. Kemudian pelayanan sakramen baptisan anak akan dilaksanakan di Gereja Kristus Kartini untuk Kasavano Apegio Hukom dan Kinara Azalea Hukom pada hari Minggu 25 Desember 2021 dilayani oleh Pendeta Sedihati Gea. Berikut ibadah Minggu 19 Desember 2021 dengan tema Minggu Advent keempat, perjumpaan yang saling menguatkan, dilayani oleh Pendeta Ferdi Sulaiman dari GKI Bekasi Timur, Jakarta. Kemudian jadwal ibadah Natal Tahun Baru 2021 dan 2022 dapat dilihat di Warta Jemaat Gereja Kristus Kartini. Sesuai protokol kesehatan dari pemerintah terkait pelaksanaan ibadah Natal dan Tahun Baru, setiap jemaat yang mengikuti ibadah secara langsung di Gereja Kristus Kartini wajib menunjukkan surat telah menerima vaksin kedua berupa sertifikat, SMS, atau mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Hal ini tidak berlaku pada ibadah Minggu tanggal 26 Desember 2021 dan 2 Januari 2022 karena ibadah di tempat ditiadakan. Jemaat bisa mengikuti ibadah melalui panduan live streaming di tanggal tersebut. Informasi lain yang berhubungan dengan pelayanan secara keseluruhan dapat disimak melalui Warta Jemaat Digital yang dibagikan di grup WA Jemaat Gereja Kristus Kartini. Demikian telah disampaikan penegasan warta minggu ini. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memanjatkan pokok-pokok syafaat kita. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena di hari Minggu Advent ketiga ini kami diingatkan tentang bagaimana kami menanti dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu, menanti kedatangan-Mu, sehingga apa yang kami nantikan ketika Yesus datang untuk yang kedua kalinya, kami
didapati dalam keadaan yang siap, didapati dalam keadaan yang setia. Kami diingatkan pada hari ini bahwa kami perlu menanti dengan sikap sukacita dan dengan damai sejahtera di hati kami. Tetapi tentunya sukacita dan damai sejahtera yang sejati itu tidak akan hadir dengan sendirinya tanpa kami terus berusaha untuk memelihara semuanya itu. Mampukan kami untuk dapat terus menunjukkan kebaikan kepada orang lain, mampukan kami untuk terus berusaha mengontrol kekhawatiran-kekhawatiran kami, sehingga hidup kami ya Tuhan menjadi sebuah penantian yang penuh dengan makna, menjadi sebuah alat yang Tuhan pakai untuk bisa menunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami tentang siapa Allah yang kami nantikan itu, dan siapa juga orang-orang Kristen yang sedang menantikan kedatangan Tuhan itu. Terima kasih ya Tuhan karena kami kembali diingatkan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Dan saat ini ya Tuhan kami mau memanjatkan pokok-pokok syafaat kami memohon pertolongan Tuhan agar setiap ibadah yang berlangsung di Gereja Kristus Kartini ini, baik ibadah umum maupun ibadah kategorial, dapat terus menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, dan jemaat yang mengikuti ibadah ini bisa mengalami pertumbuhan iman yang sesuai dengan visi dan misi dari Gereja Kristus Kartini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya setiap orang yang terlibat dalam pelayanan ibadah ini dapat menjalankan peranannya dengan bersungguh-sungguh, karena mengingat ini bukanlah sebuah rutinitas, tapi memang adalah ibadah yang dilakukan untuk menyampaikan pengajaran-Mu kepada umat-Mu di Gereja Kristus Kartini ini. Kami juga memohon ya Tuhan agar setiap orang yang sedang berada di dalam permasalahan dalam kehidupan mereka itu senantiasa merasakan pertolongan Tuhan. Baik mereka yang mengalami pergumulan dalam hal ekonomi, baik mereka yang mengalami pergumulan dalam hal studi, pekerjaan, sakit penyakit, masalah rumah tangga, dan pergumulan-pergumulan pribadi lainnya. Kami berdoa kiranya kekuatan dan hikmat Tuhan sajalah yang selalu menuntun mereka untuk mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang ada. Biarlah mereka mengingat ya Tuhan bahwa mereka tidak berjalan sendiri, tetapi mereka memiliki Tuhan yang selalu bersama dengan mereka, dan juga memiliki saudara-saudari seiman di Gereja Kristus Kartini ini yang akan selalu mendukung mereka dalam doa dan akan selalu hadir untuk membantu mereka mengatasi masalah-masalah tersebut. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap jemaat yang pada saat ini sedang berada di dalam sakit penyakit atau dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk mereka dan keluarga yang mendampinginya, agar senantiasa keluarga mendapat kekuatan dan kesabaran untuk mendampingi orang-orang ini, dan mereka yang sedang sakit ini atau sedang dalam masa pemulihan ini juga dapat terus berjuang memelihara iman mereka dan memelihara keyakinan mereka bahwa di tengah-tengah sakit penyakit mereka ini pun Tuhan hadir, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Kami berdoa untuk Ananda Eki Mardiansah, untuk Bapak Husin dan Ibu Amas, untuk Ibu Cuswanyo, untuk Bapak Tatang, untuk Ibu Siti Hasibuan, untuk Ibu Berta, untuk Ibu Diana, untuk Ibu Setia Budi Bratahalin, untuk Ibu Mariam Natasapurtra, Ibu Ancelunin, untuk Bapak Kiki dan Ibu Lim Guinyo, untuk Bapak Andreas Wiryawan, untuk Ibu Lalan, untuk Bapak Suntek, Ibu Komalasari, untuk Ibu Elni, untuk Ibu Leliana Sutantra, untuk Ibu Dwi Bone, untuk Saudara Bisang, dan mungkin ada banyak nama lain yang kami tidak sebutkan di dalam doa ini, tetapi Engkau tahu mereka sedang berada dalam kondisi yang lemah tubuhnya. Kiranya ya Tuhan, kami juga diberikan kepedulian untuk terus memantau kondisi mereka, untuk terus menguatkan dan menghiburkan mereka, sehingga melalui kehadiran kami mereka dapat merasakan bahwa Tuhan peduli terhadap mereka. Tuhan mau terus menolong mereka. Kami pada saat ini juga berdoa ya Tuhan untuk masyarakat di Papua. Kami berdoa untuk progres dari penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku Papua, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, sehingga banyak masyarakat Papua yang bisa
mendapatkan Alkitab dalam bahasa yang mereka mengerti, dan mereka semakin mendalami atau memahami iman kepada Kristus. Kami berdoa supaya setiap sarana dan prasarana yang diupayakan untuk menunjang kehidupan masyarakat di Papua ini juga semakin diperhatikan, baik dari pemerintah maupun dari orang-orang atau lembaga-lembaga yang tergerak untuk membantu masyarakat Papua. Karena kami tahu Tuhan, sarana dan prasarana merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di sana. Kami berdoa juga ya Tuhan agar setiap elemen misi yang bekerja di Papua itu dapat bersatu padu untuk menyatakan Injil-Mu ke pelosok-pelosok Papua. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan yang sederhana, ini merupakan sebuah pekerjaan yang sulit mengingat lingkungan atau alam di Papua itu merupakan alam yang tidak bersahabat. Oleh karena itu biarlah ya Tuhan berbagai elemen misi ini mereka dapat saling menopang, saling menunjang dengan tujuan agar Injil semakin diberitakan sampai ke pelosok Papua. Kami juga berdoa ya Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Kami juga mendengar belakangan ini ya Tuhan berita tentang berkembangnya varian baru dari virus ini yang kami tidak tahu sampai seberapa jauh varian ini akan membahayakan kesehatan masyarakat. Tapi kami terus berdoa dan berharap supaya kiranya pemerintah dan juga setiap warga masyarakat diberikan hikmat untuk bisa menjaga dirinya dengan sebaik mungkin dan juga melakukan berbagai hal yang diperlukan untuk mencegah penyebaran virus ini terjadi. Kami berdoa agar vaksin-vaksin yang sudah tersedia dan banyak juga vaksin-vaksin yang sudah disuntikan ke tubuh-tubuh kami itu dapat bekerja dengan baik dan efektif sehingga bisa menolong bangsa dan negara kami ini terlepas dari krisis yang diakibatkan oleh COVID-19. Kami berharap ya Tuhan dan kami terus berharap karena kami tahu bahwa pada akhirnya ya Tuhan kondisi ini juga merupakan alat yang Tuhan mau pakai untuk menyampaikan kehendak-Mu kepada kami. Bahwa bagaimanapun hebatnya manusia, tapi kami adalah manusia yang tetap lemah, tetap rapuh. Sehingga kami perlu untuk terus menjaga diri kami perlu terus untuk berpegang kepada-Mu. Sebagai satu-satunya sumber kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan biarlah keyakinan ini juga yang kami munculkan di masa-masa penantian kami. Ketika sekarang kami sudah memasuki Advent yang ketiga dan berarti 2 minggu lagi kami akan menjelang perayaan-perayaan Natal. Biarlah ya Tuhan kami dapat terus mengingat makna-makna penantian ini. Sehingga makna penantian ini tidak berakhir pada perayaan Natal 2 minggu lagi. Tetapi makna penantian ini dapat terus hidup di dalam keseharian kami sambil kami terus menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Menantikan kedatangan dari Juru Selamat yang sudah memberikan hidupnya bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan setiap pokok doa syafaat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar doa-doa kami dan Tuhan berkenan untuk menjawab doa-doa ini seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara virtual dengan mengirimkan ke rekening Gereja Kristus Kartini seperti yang tertera di layar, yaitu sudah mempunyai rekening baru di BCA, atau memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja setiap hari Minggu. Amplop persembahan telah disediakan di kursi masing-masing yang nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak di depan ketika kita pulang. Mari kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nyanyian persembahan diambil dari Kidung Jemaat 302. Mari jemaat kami undang berdiri untuk doa persembahan. Allah Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan pada hari ini kami telah mendengar kembali firman-Mu ya Tuhan yang dibawakan tentang penantian untuk menanti Engkau datang kedua kali dalam keadaan nyata. Biarlah dalam penantian ini kami boleh Engkau kuatkan dan senantiasa selalu bersuka cita. Dan kali ini ya Tuhan, kami memberikan persembahan kami yang tidak seberapa ini ya Tuhan, kehadirat-Mu. Biarlah apa yang kami persembahkan ini Engkau berkati, sehingga bisa memberkati rumah-Mu yang ada di Kartini ini ya Tuhan. Dan biarlah penatua di sini bisa mengelolanya dengan benar, baik dan jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga bisa bermanfaat bagi kami, semua yang di sini, dan jemaat kami di sini, dan juga lingkungan kami di sekitar kami ini. Tuhan berkatilah persembahan ini ya Tuhan, dan berkatilah kami semua ini ya Tuhan, dan juga berkatilah doa kami ini yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat tetap bangkit berdiri untuk pengutusan. Umat yang dikasihi Kristus, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi-saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Bergema di
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya.